wabarakatuh. Teman kurator ya di video baru kita kali ini kita kedatangan bintang tamu juga. Tentunya juga sangat spesial ya karena memang kita tidak pernah mau ngundang orang-orang asal-asalan. Jadi martabak pakai telur gitu. Iya, spesial. Telurnya 2 bebek lah. Bebek. Oh. Mafioso. Oke, di sebelah kita ini ada namanya Mas Anas Istohari. Ya, Mas Anas Istohari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah orang yang bekerja di belakang pekerja seni. Oke. Jadi di belakang para artis-artis. Itu. Tepat. Nah itu gimana Mas? Ketika biasanya di belakang, nah sekarang ada di depan kamera. Di kurator ini dia beda ya, dia sekarang ada di depan kamera, dia yang jadi talent, Jadi artisnya. jadi artisnya, gitu. Gimana? Mas? Semoga berlanjut jadi artis YouTube. Anas Istohari. Anas Istohari. Amin. Diamin. Bisa diaminin dong kan? Siapa tahu Iya, bisa diamin. nyusul siapa namanya Rans Entertainment ya kan? Masya Allah. Ya sebelumnya makasih banget udah diundang di sini. Intinya sih apa ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi impact positif kepada semua yang menontonnya. Amin. Amin. Masya Allah. Nah Mas, kan Ya, gimana? udah kan banyak nih ya, di kondisi sekarang gitu ya, pandemi gini, artis-artis lagi pada kehilangan job gitu. Nah itu Mas Anas sendiri gimana gitu sebagai orang yang ada di belakang mereka, apa yang Mas Anas lakukan untuk mereka gitu? Kalau saya melihat untuk merekanya sebenarnya agak nggak ngerti juga sih ya harus berbuat apa, karena kayaknya ini semuanya kan kena dampak COVID-19 ini gitu. Apa nggak bikin campaign apa gitu bareng-bareng? Enggak sih, tapi lebih kayak apa yang bisa kita lakukan aja sih, maksudnya kayak jadi dari akunya gitu, kayak kemarin ya kayak kita ngadain bakso yang bisa kita lakukan. Oh iya, benar. Dan jadi sudah lebih ke akunya sendiri sih. Misalnya sama kita juga sebagai katakanlah agensi atau manajemen artis juga kena dampaknya juga kan. Nah kita harus muter otak kan. Alhamdulillah Anda ada jiwa bisnis dagang ya kan. Kayak kemarin jualan nasi bakar gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Animo pasarnya lumayan, dan dari situ kita bisa berbagi. Nah di situ saya juga ngajak beberapa talent gitu, kalau yang bisa diberdayakan apa gitu, apa ada juga yang jadi reseller lah, ada juga yang memang kayak mencari kayak donatur yang mau istilahnya order donasi seperti itu. Berarti dampaknya cukup terasa juga ya Mas? Cukup maksudnya terasa. Kan ada beberapa memang artis yang bikin YouTube juga ya bro deh. Banyak lah gitu artis bikin YouTube gitu kan. Nah ini ternyata yang nggak terlalu stand out terkena dampaknya juga gitu. Iya, mungkin sih kalau buat artis yang udah punya nama besar, mereka akan sangat mudah ya. Mereka udah punya katakanlah pasar followers mereka sendiri, subscriber mereka sendiri. Mereka ibaratnya tinggal menggali karya-karya aja gitu. Nah sebenarnya agak menjadi keprihatinan kan buat talent-talent yang nggak terlalu punya nama. Tapi mereka yang masih baru gitu ya. Nggak baru juga sih, banyak juga udah terkenal lama, cuma kan masalah terkenal ada gak terkenal kan itu balik lagi ke takdir kan. Iya. ke faktor luck juga gitu, masing-masing, rezekinya masing-masing. Nah banyak juga dari anak-anak yang baratnya masih belum terlalu punya nama, mereka sebenarnya punya banyak karya juga gitu. Ya mereka maksudnya melakukan apa yang bisa lakukan lah, berkarya apa yang bisa mereka karyakan kayak gitu. Tapi aku pernah dengar lah dari seorang musisi yang bertangan dingin menciptakan hits mantap lah di Indonesia ini. Okay. Ahmad Dhani gitu. Idolaku juga Mas Dhani gitu kan. Okay. Aku pernah dengar wawancaranya dia, bahwasannya memang gitu ya, ketika lu udah punya lagu bagus tapi nggak punya karisma, itu kalah juga gitu ya Mas ya. Mungkin kondisinya kayak gitu nggak sih Mas? Ketika misalnya nih artis-artisnya Mas Anas kan di belakang layar ternyata punya banyak karya gitu. Sebenarnya gini sih, aku sih ngeliat dunia entertainment dari dulu tuh kayak dunia tanda tanya sih.
Dia tanda tanya dan tanda koma, bukan tanda titik. Karena tanda koma, bro. Karena boleh dibilang dunia entertainment tuh mau apapun itu kayaknya kayak nggak pernah ada satu standar khusus kalau bakal sukses atau nggak sukses gitu. Misalnya banyak kayak kalau tadi dibilang bicara karya ya, kalau memang karyanya bagus sebenarnya sih dengan sendirinya akan menjadi satu yang viral diterima masyarakat. Makanya kan balik lagi banyak yang kita lihat kayak beberapa lagu-lagu yang mungkin dinyanyiin sama penyanyi yang tadinya nggak terlalu kita kenal gitu, tapi karena lagunya bagus jadi viral. Itu ya balik lagi faktor keberuntungan sih. Sama faktor ini juga ya. Iya sih, keberuntungan juga ya. Kayak misalnya tiba-tiba pasarnya nerima gitu, yang tidak disangka-sangka. Dari karya yang bagus yang akhirnya diterima kan followers mereka jadi naik, subscriber jadi naik, dan bisa jadi pundi-pundi keuangan gitu kan buat si talentnya. Tapi ada juga yang udah berkarya segala macem, tapi kalau memang ibaratnya mungkin dia katakanlah nggak viral atau nggak bisa diterima, ya udah cuma segitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya di belakang layar nih mas, ada nggak sih perhitungannya gitu loh, kayak misalnya nih karya ini bakal diterima nih, sebuah karya itu akan diterima itu persiapannya gitu ya. Misalnya nih kayak kurator nih, misalnya aku sama Abror mau bikin sebuah karya, apakah di belakang itu ada pertimbangannya gitu, kayak misalnya nih gue kalau kayak gini nggak akan naik tuh gitu, bagaimana gitu. Aku sempat ngobrol sih dengan beberapa orang yang aku temuin gitu ya, misalnya kayak mau ngeluarin sebuah lagu atau single atau misalnya sebuah film lah gitu, sebuah karya lah. Sebenarnya gini, kalau bicara keyakinan bakal sukses, semua seniman punya keinginan punya keinginan. Cuma balik lagi adalah optimis lagu. Harus optimis lah. Iya. Cuma balik lagi ketika nanti sudah istilahnya di launchir, sudah dipublish, ternyata masyarakat atau pasar nggak terima atau menerima, ya itu balik lagi. Pasar yang menentukan. Iya sih. Sometimes gini. Yang kita lakukan tuh nggak salah, tapi ya nggak bekerja aja sesuai dengan berarti yang kita memang mau. Perhitungan itu tidak selalu bekerja ya. Ya semuanya balik lagi di lapangan kan. Tidak selalu benar ya. Tidak selalu benar gitu maksudnya. Ya, itu hanya sebagai faktor pembantu ya mas. Faktor pembantu. Walaupun ada juga sih kalau aku lihat kayak beberapa lagu yang mungkin nggak terlalu bagus juga, tapi mungkin dibawain sama seorang selebgram atau udah punya produk, itu juga ada faktor keberuntungan di situ juga. Jadi makanya tadi saya bilang ada tanda koma dan tanda tanya di dunia entertainment itu, bukan tanda banyak titik. Faktor X-nya. Iya, banyak faktor X ya. Yeah. Tapi Mas Anas sendiri nih, misalnya sebagai orang yang udah biasa memilih talent, ada nggak sih kriteria khusus untuk dipilih? Kayak misalnya nih orang nih preman gitu ya bro, udah tua gitu, udah kakek misalnya. Dia bisa ngelihat nih calon preman nih, udah gede preman nih gitu. Nah ibarat kata tuh misalnya musisi gitu, mungkin orang-orang label gitu ya, kayak misalnya dia ngelihat ini bagus nih gitu. Nah Mas Anas gitu juga nggak sih kalau misalnya cara memilih talent gitu, seintuisi itu gitu? Dulu tuh masih banget main feeling. Oh ini orang bakal ngetop, ini bakal punya banyak talenta itu ya. Tapi kalau sekarang sih lebih kayak sudah kayak udah ada mata rantainya aja. Lebih pada misalnya aku ada job apa, oh berarti aku harus ngolingsi ini. Ada job ini harus ngolingsi itu, lebih kayak udah kayak gitu aja. Oh gitu, berarti udah termapping ya orang-orangnya gitu ya? Iya, udah nggak terlalu kayak dulu. Kalau zaman dulu kan waktu masih awal jadi agency itu lebih kayak ketemu di angkot, oh ini bagus, di hunting lah, tanya nomor teleponnya dan segala macam, ketemu orang di mall cantik kita hunting gitu. Kalau sekarang udah nggak, lebih ya udahlah ngalir aja gitu. Misalnya nih kayak Mas Anas misalnya ada sebuah project gitu, sebenarnya pengen banget gitu masukin talentnya Mas Anas yang Mas Anas sudah pilih lah, tapi ternyata bukan yang seharusnya Mas Anas pilih gitu. Kayak misalnya mau masukin si A tapi ternyata nggak cocok gitu, miscasting atau gimana? Iya, misalnya nih Mas Anas dapat project gitu ya, misalnya punya project film, nah terus tiba-tiba pengennya nih menurut aneh kayaknya si A nih cocoknya ini, si A misalnya dari talentnya Mas Anas nih, misalnya Mas Anas punya 5 talent, si A nih yang masuk gitu, tapi menurut produser klien maunya yang B, maunya si B atau si C. Oh sering lah kejadian kayak gitu. Kalau kita kan cuma ibarat
ibarat warung tuh kayak cuma menyediakan kan. Tapi balik lagi yang memilih, yang menentukan ya si klien lah. Kalau untuk di iklan, kalau di FTV atau film ya ada produser lah, sutradara dan jajaran mereka. Ya kita ya sudah cuma menyiapkan talent aja. Tapi dengan beberapa kandidat. Iya. Tapi itu sih kayaknya nggak cuma di seputar pekerjaan deh, gue. Maksudnya kayak di kehidupan sehari-hari gitu, pilihanku belum tentu apa yang aku suka. Gitu. Mas Anas mungkin punya cerita seputar hal ini. Dalam nih. Mungkin kisah pengalaman hidup atau success story-nya mungkin. Waduh. Ada nggak sih, Mas? Kenapa jadi ke situ ya? Saya kalau cerita ini antara apa sih, ibaratnya kayak realita dengan yang kita mau gitu ya. Iya, realita mungkin sebenarnya mungkin Mas Anas menginginkan sesuatu lah gitu, tapi realitanya ternyata tidak gitu. Banyak sih, banyak banget sebenarnya. Cuma kalau ditanya yang mana, agak bingung sih. Ada banyak kisah soalnya. Sebagai contoh gini sih, simple aja. Buat saya hal yang menyakitkan itu adalah ketika kita harus mendapati fakta hidup yang tidak sesuai dengan yang menjadi prinsip kita. Kayak saya misalnya, saya selalu berprinsip dari dulu kan pengen ya, ketika hidup itu ibaratnya berguna untuk orang banyak, tidak menyusahkan orang banyak. Tapi ternyata ada banyak episode-episode yang terkadang boleh dibilang itu kayak mengagetkan gitu ya, dari Allah, dari skenario kehidupan yang kita harus hadapin, yang ternyata di situ kita harus kayak kayak aku pribadi nih, aku kan bener-bener tuh merantau dari SMA ya, yang jauh dari keluarga, yang terkadang tuh hidup dengan katakanlah temen lah gitu, karena emang keluarga jauh. Jadi dari SMA udah misah sama keluarga? Udah misah, udah ngekos. Udah merantau ya? Udah nyari duit sendiri malah gitu kan. Wow. Dulu Mas Anas tuh dari Solo. Dari Solo, terus aku merantau ke Tangerang. Dulu. Ke Tangerang. Nah, terkadang banyak kejadian-kejadian realita hidup yang terkadang tiba-tiba Allah ngasih ujian ini, cobaan ini gitu-gitu, yang mungkin sebagai anak daerah yang tadinya kita udah punya mimpi gitu ya, bakal bulan pertama mau begini, bulan kedua begini, tahun pertama begini, tahun kedua begini, tapi ternyata terkadang itu semua nggak sesuai yang kita sudah planningkan. Dan ya itu terkadang kita harus karena nggak ada saudara, mau nggak mau harus kayak merepotkan temen atau siapa lah gitu. Itu tuh buat aku sebenarnya sesuatu yang menyakitkan gitu. Tapi terkadang sesuatu itu harus diterjang. Awal-awal itu sakit banget sebenarnya. Sakit buat gimana sih, harus menerjang sesuatu prinsip tadi gitu. Tapi kesini-sini. Prinsipnya apa, Mas? Yang tadi. Berguna untuk orang. Buat aku bahagia itu kita berguna untuk orang lain. Artinya ketika gue nggak berguna untuk orang lain, ketika gue nyusahin orang lain, berarti itu sesuatu yang menyakitkan dong. Iya kan? Kurang bahagia. Berarti kurang banyak yang bisa di-approach gitu maksudnya. Iya. Dan ya itu tadi. Mesti ngerepotin teman gitu. Ada kalanya kita harus nyusahin orang, dan itu terkadang yang kayak banyak tanya yang kadang nggak ada jawaban, yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah kan kita kan emang nggak bisa hidup sendiri ya. Benar, nggak bisa hidup sendiri. Mas Anas zodiaknya Scorpio ya. Kenapa jangan ngebahas Scorpio ya? Karena katanya sih, kata orang Scorpio itu perasa. Iya. Tapi memang tulus. Baper. Di saat ketika usianya yang masih belia, SMA kan ibaratnya kalau kita mah lagi bandel-bandel ya bro. Iya. Dia udah harus berusaha hidup mandiri gitu. Bahkan saya nggak ngerti, mungkin boleh dibilang kayak nggak pernah ngerasain bandelnya remaja kayak apa gitu. Mungkin saking Scorpio-nya gitu. Merasa banget. Dan lebih ke nggak ada kesempatan juga mungkin ya, karena waktu itu lebih kayak ya udah sekolah kerja, pengennya nyenengin orang tua yang kayak gitu. Dan ya itu pada perjalanannya kan boleh dibilang ya tadi gitu, terkadang kita harus banyak mengambil keputusan realita yang nggak sesuai dengan kita inginkan gitu. Termasuk kayak soal pekerjaan gitu ya Mas. Banyak sih pekerjaan, bahkan kadang pilihan hidup, termasuk kayak mungkin percintaan yang kayak gitu kan. Ya hidup itu kan pilihan. Jadi pilihan. Kita harus memilih, kita dipaksa untuk memilih. Kadang pilihan yang kita paksakan itu belum tentu yang terbaik buat kita, berarti. Belum sesuai dengan keinginan. Belum sesuai dengan kita inginkan. Apalagi kita harus pilih. Kalau berseberangan dengan prinsip yang dibangun. Prinsip itu
bisa dibangun dari orang tua paling utama ataupun dari lingkungan. Nah itu begitu. ketika ngadepin kayak gitu kan beban banget. Dilematis. Iya luar biasa Mas Anas. Kenapa jadi serius ya? Iya. Tapi ini Mas, kapan titik baliknya itu Mas? Kalau ditanya titik balik sih, karena saking banyaknya episode kehidupan yang aku alamin, jadi aku kadang suka ada kayak pengulangan episode loh ya, kadang kita nggak ngerti gitu atau iya history repeat bro. Kayak sejarah terulang gitu. Misalnya tuh kan kata orang kan kita harus belajar dari setiap kesalahan atau kejadian masa lalu. Kita udah belajar, kita udah hati-hati banget, kita udah mawas diri gitu. Tapi nggak mau ya ada aja hantaman-hantaman itu. Kesandung mah ada gitu ya. Yang ya udah lebih kayak aku ngeliatnya ya itu udah kayak takdir Allah. Aku sih kadang cuma berdoa mudah-mudahan minta dikuatkan, mudah-mudahan minta dikasih ya balik lagi pelajaran hidup ya. Iya. Tadinya kita mungkin pelajarannya kan mungkin sedikit atau ini lebih besar. Ya, intinya minta dikuatkan lah. Iya, gue jadi gini bro. Kan yang namanya kayak tadi Mas Anas bilang gitu ya, bahwasannya kita harus belajar dari pengalaman gitu kan. Berarti setelah ngelewatin pengalaman itu, kita harus improvement gila-gilaan gitu kan untuk tidak terjatuh di lubang yang sama. Tapi ternyata satu dan lain takdir kan ya ibarat kata gini lah. Kayak lu lahir dari siapa kan nggak bisa nentuin gitu loh. Atau gini brother, misalnya kita lagi bahas sepeda ya kan, musim hujan, kita udah hati-hati nih, udah pakai jas hujan segala macem, tapi tiba-tiba kan kepleset lah karena licin, ada kerikil ya kan. Ada hal yang tidak bisa kita hindari lagi, yang kita harus masuk di lubang itu gitu ya Mas Anas ya. Iya. Nah kalau ditanya hikmah, kalau ditanya hikmah sih buat saya hikmahnya jadi lebih bijaksana sih. Dulu aku tipe orang yang kadang suka ilfil melihat sosok sesuatu yang buruk dari orang gitu ya. Dulu sosok idealis gitu. Tapi setelah melewati banyak episode kehidupan, aku jadi lebih bijaksana. Jadi ketika ada orang melakukan katakanlah mungkin satu kesalahan yang menurut kita ya, kita kan nggak pernah tahu. Aku sekarang lebih ke banyak husnudon aja, positive thinking, karena kita nggak pernah tahu apa sih episode yang terjadi pada orang tersebut gitu. Bisa jadi ada satu alasan kenapa dia salah, bisa jadi dia nggak mau salah sebenarnya, tapi dia mungkin tersalahkan oleh keadaan atau harus berbuat salah, atau memang mungkin untuk dia belajar harus berbuat salah dulu misalnya ya. Jadi buat aku pribadi sekarang kalau misalnya ada berita kayak di medsos, ini gitu, katakanlah dia melakukan satu aib atau apa, aku lebih kayak ya mendoakan, ya lebih bijak, lebih husnudon lah gitu. Kita nggak pernah tahu. Iya, berarti Mas Anas ini udah di fase yang ketika melihat suatu keadaan gitu bro, dia tidak lagi memaksakan pendapatnya dia untuk masuk. Enggak, dan udah nggak kaget. Apa sih bahasa ininya bro, bahasa psikologinya bro? Udah bijak. Ya pintu kebijakan terbuka kan. Kalau kita mungkin lah nanti di usia 40 lah, kalau para nabi kan jadi nabi di usia 40 kan. Pintu kebijakan terbuka gitu. Kebijaksanaan. Ya artinya Mas Anas nih bijak menyikapi suatu kejadian, karena memang ini juga sudah puluhan tahun ya yang dialami. Iya, aku merantau dari umur 15 tahun kan, dan itu banyak banget hal-hal yang terjadi dalam hidup aku gitu. Dan Mas Anas tuh melihat ya artis, talent itu juga manusia sama kayak kita. Bisa melakukan kesalahan juga gitu. Gitu. Jadi ya dia cuman dia terkenal aja masuk TV atau radio gitu. Kalau kita kan YouTube. Dulu kok nggak salah pernah dengar cerita Mas Anas pernah dakwah di penjara ya. Oh itu talent-talentnya Mas Anas ketika misalnya lagi punya duit gitu, misalnya lagi lebih banyak nih jobnya, malah larinya ke klub gitu. Tapi Mas Anas, Mas.